Pencet lagi. Terlalu. Pencet lagi. Kita hari ini coba City Hatchback RS. Nah, hari ini kita coba di jalan tol dengan Honda Civic dengan tapi transmisinya transmisi manual. Nah, ini di sini baru pertama kali kita ya, Nak ya, naik City ya. Warnanya orange ya. Orange apa nih? Phoenix orange. Phoenix orange ya. Di belakang gimana, Nak? Enakan City atau enakan Jazz atau enakan HRV? Yes. City sama Jazz. Sama ya. Ya, ini Honda City ini kan sekarang memakai mesin yang berbeda dengan Jazz ya. Dan ini kita cobanya yang pakai manual. Manualnya juga 6 percepatan. Di sini jangan lupa di like dan subscribe. Oke, ya. Di sini ada 6 ya, Bang ya. Transmisinya ya, manual ya. Apa namanya? Untuk powernya di sini sih menurut kita juga oke. Akselerasinya juga oke. Nah, ini kita tadi juga udah isi full sampai full, cuman nggak tahu berapa kapasitasnya, bensinnya berapa liter nggak tahu, cuma kita coba isi bener-bener sampai full. Kita mau nyobain itu sampai misalnya barnya sisa 1 itu menempuh berapa kilometer sih untuk efisiensinya. Radionya ada telepon. Ya, untuk di radionya sudah ada bisa koneksi Bluetooth, bisa langsung connect ke telepon ya. Ya, Mi ya. Iya betul. Di sini juga ada apa nih? Waktu di Jazz itu kan dia cuma ada audio steering switch seperti HRV, Jazz itu udah di unit sebelumnya kan dia cuma ada audionya di setirnya itu dibantu audio steering switch. Nah, sekarang tampilan terbarunya itu aku bantu menggunakan dari handphoneku ya. Oke, sekarang jadi untuk audio steering switch-nya dia lebih varian. Jadi dia sudah ada model barunya nih dengan setir baru juga. Ada volume, terus ada untuk angkat telepon, terus untuk telepon, dan ini untuk tutup telepon atau undo, dan ini dia untuk nyari mode apa yang mau dipakai, misalkan kayak Bluetooth kah, terus USB kah, atau mau coba di aplikasi lainnya yang ada di audio. Dan yang di sebelah sini kita ada cruise control sama cruise control karena kita memang ini lagi menggunakan yang varian manual dengan 6 percepatan. Ini tampilan audio terbarunya. Dan sekarang untuk di City Hatchback dia sudah dilengkapi dua slot sama tetap ada port outlet. Dan untuk pengaturan pengaturan dari speedometer, jam dan lainnya dia adanya di sini. Kalau sebelumnya Jazz itu kan ada kayak centilan kecil di situ tuh di speedometer. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, ini setirnya baru. Dan yang bikin mewah untuk di City Hatchback itu joknya itu kombinasinya bagus. Nah, ini dia dilengkapi warna, dibilangnya merah metalik ya, kemarun-marunan ya. Terus dia ada sweatnya, ada kanzu, terus ini dia ada kulitnya, dan fabriknya itu tampilannya seperti ini nih, motif baru. Jadi benar-benar sporty gitu, dengan tampilan AC-nya, audio terbarunya. Nah, ini kita lagi coba di tol Japek ya, Bu ya? Iya. Tol Japek. Untuk belakang bagaimana, Bang? Lega ya? Lega, tapi aku ini kencang. Lega ya? Nah, jadi oke, aku matikan dulu untuk di handphoneku. Jadi
Untuk apa? Honda Jazz itu kan memang dia sudah discontinue. Dan City yang sedan itu juga sudah discontinue. Nah, jadilah nih keluar Honda City Hatchback RS. Sebenarnya kayak perpaduan ya Pi ya. Seperti perpaduan bisa dibilang, dan di City Hatchback RS ini tidak menghilangkan namanya rem tangan yang tetap ada di Honda Jazz yang pertama. Rem tangan laki. Rem tangan laki. Jadi kalau kata Kanzul bisa apa, ngedrift apa Pi? Ngedrift, bisa ngedrift. Nah, untuk perbedaannya nih, waktu di Jazz itu tuh Jazz itu kan manualnya cuma ada di 5 speed ya Pi ya? Iya. 5 speed dan 5 kecepatan untuk manual, dan untuk City Hatchback itu ada di 6 speed. Nah, horsepower-nya itu kalau di Honda Jazz itu dia ada di 120, sedangkan di City Hatchback itu kita ada di 121 PS. Dan untuk misalkan lebih besar mana sih Honda Jazz sama Honda City Hatchback? Nah, untuk lebar dia itu kalau Honda Jazz dulu di 1,695 mm. Kalau untuk di City Hatchback ada di 1,748. Untuk tingginya memang masih lebih tinggi di Jazz. Jazz itu ada di 1,524 mm dan ini ada di 1,488 mm. Nah, memang dia kan konsepnya tetap ada City-nya, dan dia juga tetap menjaga untuk tetap aerodinamis ya Pi ya. Dan untuk kenyamanan bagaimana Pi naik? Ya, ini kalau untuk kenyamanan, kalau dibanding yang Jazz yang sebelumnya itu Jazz, ini lebih nyaman kalau untuk secara suspensinya lebih nyaman, dan untuk handlingnya ini hampir sama menurut gue ya sendiri. Jadi kalau untuk performance-nya juga itu hampir mirip sekali, tapi untuk secara spesifikasi mesin ini sudah DHC kalau nggak salah. Kalau Jazz masih SHC, dan tenaga yang dikeluarkannya juga lebih besar City dibanding Honda Jazz sendiri. Cuman tadi nggak tahu Ami pas yang nyoba di Japek sendiri udah pernah ngerasain HR-V yang 1500 sama City Hatchback. Menurut Ami katanya lebih enakan City ya Mi dibanding HR-V ya. Nah, masalahnya gini, tol Japek itu kan sambungannya ya namanya ya. Sambungannya itu kan memang masih terasa banget. Pas nyoba HR-V itu mungkin karena dia tinggi atau lebih tinggi atau bagaimana ya Pi ya. Jadi kayak bukannya limbung, jadi jatuhnya tuh kalau kena yang gujrakannya itu masih lebih enak pakai City Hatchback ini gitu. Kita udah turun ya nih ya? Ya, kita sekarang udah turun sih. Nah, selain itu fitur-fitur yang tambahan itu kayak airbag-nya itu kalau nggak salah ada 6 ya? Airbag-nya itu ada 6, kanan, kiri, depan, sama belakang. Airbag-nya dia ada 6. Kalau Honda Jazz dulu sama City kan cuma ada 4 ya berarti ya. Sama seperti HR-V. Nah, ini untuk keunggulannya yang ada di City Hatchback itu, yang pertama itu dia untuk di varian CVT bisa untuk menyalakan mobil dari luar, dari remote. Nah, perbedaannya apa sih? Kenapa yang di manual nggak bisa? Karena memang berbeda remote-nya. Nah, kalau ini remote-nya masih sama seperti Jazz dan HR-V. Nah, kalau yang CVT ini manual ya. Kalau untuk yang CVT dia itu ada tambahan satu tombol itu kayak gambar panah ngelingkar gitu, ando ya, kayak ando gitu. Nah, itu fungsinya untuk menyalakan mobil dari luar. Dengan caranya kalau untuk kegunaannya pencet kunci, tapi pintu harus ketutup rapat semua ya. Kunci lagi baru pencet yang panah itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
misalkan nih kita memang keadaan mobil diparkir panas, nah itu kita bisa mendinginkan kabin mobil itu sendiri. Nah itu mesin nyala dan AC otomatis udah nyala. Terus ada pertanyaan, wah Mi berarti itu bisa dong orang bawa kabur mobil tanpa bawa kunci dan karena kan mobil udah nyala. Jangan khawatir, itu hanya untuk mendinginkan kabin yang ada di dalam mobil tersebut. Kalau misalkan city hatchback itu mau dibawa untuk jalan, itu tetap kita harus mencet start stop engine-nya lagi, baru kita bisa jalan gitu. Ya paling bedanya matic sama manual cuman itu ya. Cuma itu doang. Untuk yang lainnya masih sama semua. Sama perbedaannya dia nggak ada pedal shift karena kan memang kita akselerasinya secara manual, yang ini transmisinya secara manual gitu. Untuk semuanya sama semua, dari warna, dari interior sampai eksterior itu sama, hanya perbedaannya di manual atau matic doang gitu. Ya nanti kita coba ini deh cruise controlnya, karena selama ini nyobain cruise control di matic nih, nggak tahu nih cruise controlnya manual kayak gimana nih. Ya, nanti kalau kita coba sudah deh. mulai agak kosong kita coba lagi ya. Oke. Ini kok nyalainnya engine-nya bukan pakai kunci, pakai button. Pakai Oke, button. Jadi pakai namanya button. apa? Keyless button ya. Keyless button. Jadi tetap nyalainnya kalau manual gimana tadi, Pi? Tetap pencet 1 kali, kemudian 2 kali untuk ACC powernya, kemudian baru injeknya kopling. Mungkin kalau selama ini kalau yang matic Rem. di rem, kalau Ya. yang manual engine start buttonnya injeknya di koplingnya untuk starternya. Oke, nanti kita coba untuk cruise controlnya ya, sambil menunggu jalannya kosong. Kita mau coba nih untuk di transmisi manual ini, bagaimana sih pengoperasian untuk cruise control. Jadi selama ini kan kita nggak asik cruise control itu untuk di CVT ya, karena manual itu orang jarang banget untuk penggunaan manual di saat ini. Nah sekarang kita coba untuk di transmisi manual pengoperasian untuk cruise control ya. Jadi kilometer itu minimal ada di 40 km per jam. Nah ini ada di 100, kita ada di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Nah pengoperasiannya gampang, cukup pencet cruise, oke, sampai ada tombol di indikatornya nyala nih, cruise control. Terus pencet rest yang tanda plus. Nah sampai indikator ada 2. Selanjutnya kaki bisa dilepas. Nah ini udah nggak nginjek gas ya, Abi ya. Bagaimana sih untuk pengaktifan? Gue mau nambah gasnya nih, kecepatannya. Nah kalau menambah kecepatan tinggal pencet rest atau plus. Nah itu bertambah. Oh jadi cepat. Ya jadi cepat. Rasanya aku. Nah ini di depan juga jadi cepat ya. Nah kalau untuk pengurangan kecepatan kita bisa pencet set min. Set min ya. Tadi kan rest plus, ini set min. Terus kalau misalkan kita mau menggugurkan atau kita mau nggak jadi nih, kita udah selesai deh nih pakai cruise control, kita cukup pencet cancel bisa. Nah itu kan indikator yang satunya hilang, cuma cruise control doang. Atau aktifin lagi Bi, aktifin lagi, atau kita pencet injek rem. Nah langsung hilang ya. Oke, sekarang kita nonaktifin dulu. Nah sama sekarang Ami mau info. Jadi untuk city hatchback ini benar-benar mobil hemat bahan bakar ya, Pi? Iya. Dan powerful ya tadi ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ini bensin kan tadi kita isi full nih. Tadi Api set di 0 ya? Iya, kita set dari 0, kita isi full sampai benar-benar full tank ya, Mbak. Itu sampai tank gitu, sampai tumpah-tumpah. Nah, ini sekarang sisa 1 bar dan indikator bensinnya sudah nyala. Itu sekarang udah menempuh 588 ya. Mungkin bisa tembus 600 sih. Ini kita lagi cari pom bensin. Terus untuk efisiensinya, ini average-nya di sini ini bisa nyampe
1:17. Keren kan? Ini kita dengan rata-rata percepatan di 100 sampai 120 km per jam dengan RPM-nya sekitaran di angka 3000. 3000 ya, Pi ya? Ya, jadi kita nggak pelan-pelan banget dan pakai AC. Pakai AC dari tadi non-stop nyala. Iya. Kita berhenti cuma 2 kali ya, Pi? Iya. Ke toilet sama apa namanya, sama untuk Sama makan siang tadi. Iya, makan siang. Udah gitu juga kita lanjut jalan lagi. Nah, ini sama untuk City Hatchback juga sama seperti Jazz, dia dilengkapi sama apa tadi, Bi, untuk setir? Oh, kalau setirnya udah ini tilt steering naik ke atas sama teleskopik. Bisa maju mundur. Jadi Ya. udah full spek ini mobil. Oke, jadi hari ini kesimpulan dari review City Hatchback RS manual apa nih, Pak Nindyo? Mobil ini fun to drive banget ya, Bi ya. Oke. Pertama, powernya dapat, akselerasinya dapat, ya kan. Iritnya juga dapat. Ini tembus 117. Oke. Ya kan. Terus nih ya, ini kita lagi 120 ya. Handlingnya oke banget ya. Ini coba lihat ya. Ini aku banting kiri ya. Ini mobilnya nurut banget loh, kalem banget tuh. Ini aku lari 120 aku kiri kanan. Jadi handlingnya juga enak banget. Sama tadi tambahan dari Ami, kedap ya. Kedapnya itu udah ngalahin di Jazz sendiri. Jazz itu kan menurut Ami kan udah kedap tuh, Pi. Nah, ini dia lebih kedap lagi. Dan bantingannya sih lebih oke ya dibanding lebih proper dibanding SRV ya. Mungkin karena ground clearance-nya nggak setinggi SRV. Jadi kalaupun misalnya ada kayak yang bagi-bagi gitu, ini lebih anteng sih. Jadi rekomen banget ya. Rekomen City Hatchback RS ya. Oke. Jadi untuk semuanya yang perlu informasi City Hatchback atau Honda lainnya bisa hubungin Ami di 0812 8020 5005. Bisa datang ke Honda Mega Tama Kalimalang. Jangan lupa informasi ketemu dengan Ami atau Nur Hayati Ramadan. Oke, kalau kayak gitu nanti kita ketemu di lain kesempatan untuk review selanjutnya. Dan pesan Kanzul apa? Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Bye.